Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan dari kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masuk babu istihbab al-istima'i al-qira'ah, yakni bab disunahkannya berkumpul dalam rangka al-qira'ah, yakni dalam rangka membaca Al-Quran. Satu hadis yang akan kita baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghaziyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahu Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Ini merupakan keutamaan masjid, di mana masjid merupakan tempat seseorang atau kaum muslimin berzikir, tempat kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat jamaah, dan di sini tempat untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, berkumpul bersama, istima', yakni saling mendengarkan bacaan Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi buyutin adinallahu an yurfa wa yudkara fi hasmuhu wa yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Ya. Di rumah, yakni di rumah-rumah ini, yakni di rumah Allah, yakni masjid. Adinallah, Allah mengizinkan, anturfa wa yudkara, untuk diangkat dan disebut, yakni dimuliakan dan disebut, fiha, di dalam masjid-masjid itu, ismuhu, yakni nama Allah, wa yusabbihu lahu, dan mensucikan, bertasbih kepadanya, yakni berzikir, fiha, di dalam masjid, bil guduwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Karena seseorang berzikir ditekankan pada pagi dan sore hari, dan tempat yang ditekankan untuk banyak berzikir ialah masjid. Di mana masjid? Tempat untuk melakukan sholatul jamaah, tempat melaksanakan sholatul jum'ah, tempat untuk mengajarkan ilmu agama. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Lanjutan ayatnya ialah mereka para lelaki yang mereka tidak tersibukkan dari tijaratun, yang perniagaan tidak menyibukkan mereka, wala bay'un, tidak pula jual beli, an dzikrillah, yakni tidak menyibukkan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan melaksanakan, menegakkan salat. Zikir ini umum, lalu diikuti dengan kata mendirikan salat. Ini khusus, karena salat merupakan bagian dari zikir. Salat termasuk bentuk zikir. Di penyebutan secara umum, kemudian khusus. Wa ita'iz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Maka ini merupakan tempat termulia. Kata Nabi, tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah masjidnya. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah
pasar. Dikarenakan di dalam pasar banyak terjadi muamalah yang mengandung keharaman, tipu menipu antara pembeli dan penjual. Tempat orang-orang melakukan hilah, melakukan penipuan tidak jujur pada kebanyakan keadaan. Lanjut hadisnya, kembali ke hadis. Yatluna kitaballah. Yakni orang-orang yang berkumpul di dalam masjid tadi, mereka melakukan aktivitas membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan membaca di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, tilawatul lafzi, membaca secara lafaz, wa tilawatul makna, membaca secara makna atau tafsir. Yang ketiga atau yang terakhir, tilawatul amal, yakni tilawah secara amal. Adapun tilawah yang pertama, tilawah lafaz, ini bisa banyak bentuknya. Misal, seorang guru membaca ayat, kemudian jamaah atau para murid mengikuti bacaan ustadznya. Ini bagus, kata Syekh. Lalu bentuk yang kedua ialah mereka bergantian membaca, ya. Satu orang membaca, bergantian melanjutkan ayat-ayat tertentu, ya. Tidak dalam satu suara. Yakni mereka saling mendengarkan. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Dan ini insya Allah Ta'ala mendapatkan pahala. Karena seseorang yang mendengar saja tanpa membaca, itu pun sudah mendapatkan kebaikan, yakni mendapatkan pahala. Yang kedua, tilawatul makna, inilah yang dilakukan oleh sebagian besar para sahabat dahulu. Yakni mereka mempelajari Al-Quran, memahami maknanya. Inilah yang dilakukan para salafun saleh. Bahkan mereka tidaklah membaca kecuali mereka telah melewati 10 ayat, lalu memahami, lalu mengamalkannya. Baru setelah itu mereka menambah 10 ayat lagi. Artinya mereka tidak menambah 10 ayat, kecuali ayat yang sudah dilewati itu benar-benar dipahami, diamalkan, baru mereka menambah 10 ayat berikutnya. Artinya memang dalam belajar Al-Quran itu tidak perlu tergesa-gesa, tidak terlalu kita mengejar banyak ayat, ya. Ini mungkin bisa dijadikan perhatian oleh para sebagian dai, ya. Kalau kita mengajarkan Al-Quran, contoh kita mengisi kajian tafsir, maka tidak perlu kita harus cepet-cepetan khatam, cepet-cepetan banyak membaca ayat. Ya walaupun tidak mutlak, ya silahkan Anda membaca tafsir secara ringkas. Namun kalau membaca secara detail, ini tentu lebih banyak manfaatnya, lebih banyak faedahnya dari beberapa sisi. Tidak masalah Anda cuma membaca 1 ayat, 2 ayat dalam satu pertemuan majelis 1 jam, cuma membaca 1 ayat, 2 ayat. Dan kalau memang ayat itu panjang dan perlu dijelaskan secara mendetail, maka ini akan tentu lebih mengenal, lebih bermanfaat. Hal yang ketiga ialah tilawatul amal. Ya, tilawatul amal, inilah maksud terbesar seseorang membaca Al-Quran, yakni agar mereka bisa mengamalkan apa yang mereka pahami dari Al-Quran, agar mereka mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena mereka mempelajari, membaca, dan mengamalkan. Allah berfirman dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilaikal mubarakun liyatadabbaru ayatihi liyadakkara ulul albab. Kitabun, suatu kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarakun, yang di dalamnya penuh keberkahan,
agar mereka yatadabbaru, mentadaburi, memahami ayatihi, ayat-ayatnya, dan agar mereka mengingat, yakni orang-orang yang memiliki akal, ulul albab. Wa yatadarasunahu bainahum. Lanjut hadisnya, mereka membaca Al-Quran dan mereka saling mengajarkan di antara mereka, yakni mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah sebaik-baik dari kita. Illa, kecuali, jadi kalau seseorang sudah berkumpul dalam suatu masjid, membaca Al-Quran, saling mengajarkan, tidaklah mereka seperti itu, illa, kecuali pasti akan mereka dapatkan nazalat alaihi musakinah, maka akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah ialah ketenangan. Ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa. Dan inilah merupakan bentuk pengagungan, bentuk barokah Allah kepada kita. Ya, Allah memberikan barokahnya kepada kita, yakni ketenangan hidup. Dan disebutkan juga bahwasanya Al-Quran merupakan obat hati. Sesuatu yang bisa mengobati penyakit hati, ialah Al-Quran. Wa ghasiyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan majelis mereka dikelilingi oleh para malaikat, yakni malaikat mereka makhluk yang mulia. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Karena malaikat ialah makhluk langit, mereka tinggal di langit. Allah pun berada di atas langit, maka Allah menyebut nama-nama kita dalam rangka pemuliaan kita di hadapan, pemuliaan kita oleh Allah di hadapan malaikatnya yang mulia pula. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang berzikir, yang mengingatku, maka aku akan menyebut, maka aku akan sebut nama mereka fil malail khair, yakni pada tempat yang tinggi, yang lebih baik penyebutannya dari penyebutan mereka terhadapku. Artinya kalau kita menyebut nama Allah, zikir, maka pun nama kita akan disebut oleh Allah, dan tentu penyebutan Allah itu lebih baik dari apa yang kita lakukan dari zikir ini. Ini yang bisa kita baca dari pertemuan kita kali ini. Maka jadikan masjid tempat untuk mengajarkan Al-Quran, tempat untuk menyebarkan sunnah Nabi, bukan untuk hal-hal yang menyebarkan bid'ah, na'udzubillah. Dari masjidlah ya kita bangun masyarakat Islami. Ya, masyarakat yang mereka kokoh di atas tauhid, kokoh di atas sunnah, dan mereka bersatu di atas agama Islam. Bukan bersatu di atas hizbiyah, bukan bersatu di atas partai, golongan, kelompok. Namun mereka disatukan hati-hati mereka dikarenakan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di dalam masjid. Dari masjid inilah kita menyatukan hati kita, sebagaimana kita menyatukan tubuh-tubuh kita ketika meluruskan shaf ketika sholat jamaah. Semoga kita termasuk ahli masjid, orang-orang yang mencintai masjid. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan, mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga kita kelak bisa meninggal di atas sujud-sujud kita, yakni meninggal di atas husnul khatimah, dan kita berlindung dari su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalika. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.